Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, meskipun saya sakit masih bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran saya kondisi sakit begini bawa keberkahan untuk kita dan kita tetap diberikan kemudahan dalam semua hal. Ini kenapa rame ini? Ada Ustaz. Sekarang rame. Alhamdulillah. Siapa yang baru di sini? Banyak enggak ada. Yang baru insaf siapa? Iya. Kalau biasanya sebaiknya Bu ngaji itu istiqomah ya. Ngaji sampai kita mati. Insya. Karena makan juga begitu, sampai mati kita makan. Jangan makan nikmat Allah dihabisi, mengkaji Qur'annya tidak serius. Jadi istiqomah ngaji, istiqomah makan, istiqomah ngerumpi ya. Kita bersyukur atas 3 hal minimal. Pertama Bu, nikmat iman dan Islam. Kedua, nikmat sehat. Ketiga, nikmat sempat. Ya, ada orang sempat tapi tidak hadir. Ada orang hadir tapi ngobrol, sama aja ya. Hadir tapi ngobrol, ada waktu tapi nggak hadir. Ini semua fraksi ada seri P3, Golkar, Demokrat ini. Ya 3 fraksi di sini Bu, coba nih. Golkar 2 orang, P3 dengan Demokrat. Oh ya PAN ya. Mudah-mudahan kita mengkaji Al-Quran ini diberkahi dan dilindungi Allah. Yang lebih penting sebenarnya diberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Karena capek kita ngaji, kalau nggak diamalkan dosanya bertambah. Tahu tapi tidak mau tahu, tahu tapi ditinggalkan. Ya Bunda ya. Jadi saya anjurkan kalau ngaji rajin tapi nggak diamalkan, mendingan nggak usah datang. Dosanya nambah Bu. Lebih besar dosanya malah. Iyalah, karena dia banyak tahu tentang kebenaran tapi dia mengabaikan kebenaran itu. Apa nggak dosa besar? Mendingan ibu makan karedok di rumah. Ibu tahu karedok? Hari ini tema kita kunci kesabaran. Kunci kesabaran. Biasanya yang gampang emosi itu bapak atau ibu-ibu? Biasanya yang gampang marah itu ibu-ibu atau bapak? Tergantung. Biasanya yang gampang tersinggung ibu-ibu atau bapak? Kenapa ibu-ibu gampang tersinggung? Karena ibu bergerak dari rasa bukan logika. Kalau laki-laki bergerak dari logika bukan dari rasa. Itu masalahnya. Ya. Karena ibu bergerak dari rasa gampang tersinggung, mudah marah. Orang bisik-bisik dianggap dia yang diomongin. Iya kan? Sensitif. Tapi sensitif yang negatif. Yang bagus itu harusnya sensitif yang positif. Contohnya, melihat orang miskin gampang membantu, melihat orang susah suka menolong. Itu sensitif yang positif. Itu yang harus kita bangun. Sudah bisa nggak kita Bu? Lihat ibu-ibu sebelah kurus, Bu mohon maaf jangan tersinggung. 3 bulan terakhir saya lihat ibu agak kurus. Kenapa Bu? Gizi buruk atau apa gitu? Ya udah kita bantu nanti, kumpulin uang. Itu jadi terbuka.
Kalau bahasa Sundanya transparan. Iya, itu bahasa Sunda modern. Ya. Sunda Garut. Kunci kesabaran. 1, mengimani takdir Allah. Tulis, Bu. 1, ini 2 kali pertemuan ini. Mengimani takdir Allah. Dalilnya 659. 5722. 3 surah ini 5722. 1339. Sebab kalau kita sudah mengimani takdir Allah, kita tidak mengeluh ketika susah, tidak minder ketika miskin, tidak sombong ketika kaya, tidak gampang tersinggung ketika diomelin. Karena apa? Ya sudahlah. Surat 659, 5722, 1339. Jadi kalau kita udah percaya kepada takdir, nggak mengeluh, Bu. Suami meninggal muda, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah takdir suami saya, ya Allah, meninggal muda. Kawin lagi yang lebih muda. Ya. Rezeki dikurangi, innalillah. Saya ujian itu dari dulu, Bu. Rumah kebakaran habis. Rumah kebanjiran kandas. Penyakit nggak berkesudahan. Kenapa diuji? Tiap hari saya bicara, sabar ya Bu, sabar ya Bu. Allah nguji saya, sabar enggak? Rumah saya habis, Bu. Tinggal baju di badan. Ijazah saya habis, terbakar. Saya hanya menunduk, mengeluarkan air mata. Pasti yang terbaik, ya Allah. Limpahkan kesabaran kepada hamba, ya Allah. Pasti yang terbaik. Karena tidak ada takdir yang salah. Yang salah kita memandang takdir. Suami ibu mati muda, ya Allah, sudah takdir, ya Allah. Limpahkan kepada hamba rezeki supaya hamba bisa menyekolahkan anak-anak hamba. Jadi jangan takut rezeki karena suami meninggal. Rezeki dari Allah, bukan dari suami. Hanya kalau ada suami, ada pendamping, ada teman diskusi, ada diomelin, betul? Kalau ibu tidak punya suami, nggak ada diomelin. Suami itu objek omelan. Karena laki-laki itu cenderung sabar, nggak mau jawab. Karena dia nggak mau ribut. Ya, hapus dada sampai tipis dada suami ibu itu dihapus terus. 659. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada selai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata Lauh Mahfuz. Bu, ibu tahu nggak kapan meninggal? Enggak kan? Padahal ruh itu di tubuh kita, Bu. Pak Munzir, si Anu meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemarin masih ngaji, Bu, sama kita. Betul, Pak. Tadi jam 6.30 meninggal, jatuh di kamar mandi, kepalanya kebentur. Kemarin baru ngopi, Pak. Iya, Pak, sorenya saya juga masih makan-makan di warung Mangking. Iya. Oh, aja. Begitulah, karena kematian hanya Allah yang tahu. Oleh sebab itu standby, banyak berzikir, jangan lalai. Sebab kalau lalai kondisinya mati, matinya mati sangit, bukan mati syahid. Jadi ibu di mobil berzikir terus, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Sedang goreng tempe, goreng tahu, goreng bakwan, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Seandainya malaikat datang mencabut nyawa ibu, kondisi ibu berzikir, enak enggak, Bu? Kondisi berzikir kita dipanggil Allah, kondisi ngaji kita meninggal. Ini ibu enggak, sedang di mall beli cimol 3.500. Terus 5722.
Surah 57 22. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ibu tahu nggak ibu kapan meninggal? Nggak tahu. Kapan dilahirkan? Nggak tahu waktu itu. 50.000 tahun yang sebelum ibu dilahirkan sudah tercatat kapan ibu lahir. 50.000 tahun sebelum ibu dilahirkan sudah tercatat di Lauh Mahfuz ibu lahir tahun sekian. Dahsyat nggak itu, Bu? 50.000 tahun sebelum kita meninggal sudah tercatat ternyata. Kita hanya menjalani takdir ini. Udah absen nggak, Bu? Udah. Udah semua. Jadi hidup ini harus mengimani takdir supaya kita nggak gelisah, supaya kita tidak marah. Ya, kalau kita ngimani takdir ya sudahlah, begini takdirku ya Allah. Ada orang rumah kecil dia mengeluh, suami jelek dia malu. Beruntung Bu suami ibu jelek, kemana-mana nggak digoda orang. Dapat suami ganteng, alhamdulillah ibu bangga memperkenalkannya. Jadi semua beruntung, semua lihat sisi positifnya. Jelek tidak digodang, dinas keluar kota nggak ada yang menggoda. Mana hidung mana pipi rata dia. Subhanallah. 13:39. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat umul kitab Lauh Mahfuz. Ketetapan yang terjadi di muka bumi ini mutlak hak prerogatif Allah. Nggak bisa dikotak-katik walaupun dia profesor, doktor, insinyur, MSc, PhD, PhK, PKK, gelarnya 5. Nggak bisa dirubah. Seperti ibu lah, udah pasti kok usia ibu berapa? 55 meninggal nanti. Sekarang 53, tinggal 2 tahun lagi. Ada ibu 60, sekarang 59, setahun lagi. Ada ibu 75, sekarang 74,7, berarti 3 bulan lagi. Oleh sebab itu kita standby, menunggu kan kita ini semua. Bisa ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan ibu duluan, gak ada masalah. Sama ya, sama, ibu duluan saya belakangan. 2, meyakini hikmah di balik cobaan. Oh iya, ada hikmahnya. Suami saya mati muda, anak saya bekerja keras ya Allah. Seandainya suami saya tetap bekerja, pendapatan tinggi, anak saya manja, belum tentu berhasil. Karena suami saya mati muda, anak saya semua sadar dia pekerja keras, ibu. Ya Bu ya, seperti kami kan, ayah kami meninggal cepat, harus kerja keras kami Bu, 7 orang. Saya kuliah sambil bekerja, aku harus berhasil ya Allah, aku anak yatim ya Allah. Iya Bunda, seandainya saya tetap hidup, dia gajian kasih kirim uang, ya baca 2155. Meyakini hikmah di balik cobaan. 2155 ya. Surat 3 142. 64 11 42 30. Iya, ayo. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. 1 Bu, sedikit ketakutan, takut miskin, takut tua, takut berkerut, takut jelek, takut pesek. Terus Kelaparan, takut lapar. Pada Ramadan kita 30 hari bisa lapar kok, ridho lapar kok, ikhlas lapar kok. Terus kekurangan harta, kurangan harta, takut miskin, malu miskin, gengsi miskin. jiwa, dan buah-buahan.
dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Loh, hidup susah makan, hidup lapar kok dibilang berita gembira? Aya naon atuh? Hah? Oh, dikasih kesusahan kok dibilang Allah berita gembira? Karena orang yang sabar menghadapi ujian, menghadapi kemiskinan, surga, makanya ada berita gembira. Sama dengan ibu, susah-susahnya kalau akan anak. Kadang maaf, makannya kadang Bu nasi dengan kerupuk, dengan kecap. Tapi ada harapan anakku satu saat berhasil. Ya Bu ya. Suatu saat anakku berhasil, pasti mereka mengangkat kehormatanku. Waktu proses anak kuliah, ya insya Allah hidup di bawah garis kemiskinan, suami cepat meninggal, anak semua sekolah. Tapi begitu anak semua berhasil, dia enak Bu, ingin makan apa saja, baju apa saja, lebaran apa saja dibelikan sama anak-anaknya. Subhanallah. Ya, ibu mungkin merasakan itu kan? Anak datang bawa baju, anak datang bawa ini, anak datang bawa sepatu. Lebaran ibu punya 17 pasang baju. Ya, terus surat? Ya. 3142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Oh, ditantang Allah sini Bun. Am hasibtum an tadkhul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu merasakan masuk surga belum nyata kamu berjihad atau sabar? Di miskin mengeluh, dikit aja miskin mengeluh. Sabar itu puncak dari kehidupan orang beriman Bu. Saya ulangi Bu, sabar itu puncak dari kehidupan orang beriman. Kalau ibu rajin sholat nggak sabar. Teorinya orang yang beriman itu pasti sabar. Dimiskinkan sabar, dilecehkan orang sabar, diomongin orang sabar. Nggak suka mengeluh dia, selalu diserahkan kepada Allah. Itulah ciri-ciri orang beriman. Terus 42 30 64 11. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Beriman dulu baru dapat petunjuk Bu. Jangan petunjuk diminta, sholat kagak. Beriman beribadah baru dapat petunjuk. Dari ibadah kita ciri-ciri mendapat petunjuk atau petunjuk ditambah, makin tua makin taat, makin kaya makin pemurah. Ibu bisa merasakan hari ini. Apakah ibu sudah sedekah hari ini? Pemulung yang lewat sudah sedekah sama pemulung. Tukang sampah yang lewat udah sedekah tiap hari sama tukang sampah. Nasi goreng, mie goreng, onde-onde, sop bebek, lewat tukang sampah dikasih, titip sama pembantu, Mbak setiap pagi tolong kasihkanlah 10.000 sama tukang sampah, sebulan cuma 300.000, dia 10.000 udah bisa sarapan di warteg nasi dengan telur. 300.000 kok sebulan. Senangnya bukan main, doanya kemana-mana. Berkahi ibu yang berikan ini ya Allah. Dia berdoa dengan tulus dan ikhlas sambil menangis. Diaminkan malaikat, ibu berkah sampai meninggal. Subhanallah, gara-gara 10.000. Lebih abdul lagi ibu tungguin pemulung depan rumah itu. Asal lewat pagi ibu panggil, ini mas untuk sarapan, kasih 10.000. Menangis dia mendoakan ibu, ya Allah berkahi ibu itu ya Allah. Setiap pagi dia memberikan makan saya 10.000. Bagi ibu nggak berarti lah 300.000. Pendapatan suami 30 juta sebulan. Kalau ada, kok nggak ada diam aja. Terus 42 30.
Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan Oh, perbuatan kamu, jangan mengeluh sakit, kebanyakan makan. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Berarti nggak semua dimaafkan, sebagian besar. Apa yang susah dimaafkan itu, Bu? Dosa syirik, mempersekutukan Allah. Retak tangan. Oh, rezeki saya, Bu, lihat retak tangan saya begini. Burung nanti bunyi di genteng. Oh, mau kakek mau meninggal di Bojonegoro. Kuk 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 kuk. Bang, ini kakek meninggal di Purwokerto. Kenapa? Burung lagi bunyi di genteng. Syirik kita. Dosa besar. Retak tangan, mata berkedip, mau nangis. Iya. Itu budaya-budaya yang bukan dari Islam, budaya dari agama lain. Satoyo. Ya itu. Jadi mengambil kesimpulan tentang sesuatu yang terjadi pada diri. Ya, terus 3. Makin kuat iman makin diuji. Ibu siap nggak diuji? Nggak usah beriman. Makin kuat iman makin diuji Allah. Makin sering ngaji makin banyak ujian. Pak Munjir, tetangga saya nggak pernah diuji seperti saya. Iya, Bu, apanya diuji? Dia nggak ngaji. Yang diuji itu mahasiswa UI. Kalau preman Berlan apanya mau diuji? Dia preman. Betul? 3910. Masa apa sih, Bu? Ada yang ngasih tahu apa? 3910. Hah? 39 ayat 10. 2575. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Tapi kami bertakwa kok masih gelisah, Ustadz. Kami rajin sholat kok masih gelisah, Ustadz. Jawabnya, ibadahnya tidak ikhlas. Rajin sedekah masih gelisah, Ustadz. Sedekahnya tidak ikhlas. Cari muka sama mertua karena mertua sedang di rumah. Bikin gulai banyak diantar sama tetangga, bikin ini tetangga. Supaya dipuji mertua, pulang ke kampung namanya kesor di Garut. Oh, mantu abdi mah orangnya pemurah. Tiap hari mah mengantar ke rumah tetangga. Nama ibu kesor di Garut, di Sukabumi, Cianjur, Cipularang, Ciranjang. Ternyata ibu mengantar sama tetangga supaya terkenal, bukan karena Allah. Percuma kan? Memang ibu ke Cianjur jadi omongan orang. Ibu itu pemurah loh, mantunya Bu Saharja. Yang mana orang itu atuh yang baju biru yang nyender di tembok? Tuh baju biru. Ya. 2575. Mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Masya Allah. Ibu tahu nggak mengucapkan selamat itu? Malaikat, Bu. Yang mengucapkan selamat untuk kita itu malaikat. Karena kamu dulu dilecehkan tapi nggak emosi, direndahkan tidak marah, dimiskinkan tidak minder. Sekarang silakan nikmati surga Firdaus. Subhanallah. Mudah-mudahan kelak kita bertemu di surga ya, Bu. Bertemu dengan ibu-ibu bapak, kita bisa ngopi bersama, makan karedok. Di surga semua ada, Bu. Mau karedok, mau kopi, mau teh, ya, semua ada di surga. Dan apa yang kita minta dikasih.
Ibu pengen mangga, pohon mangga datang ke tempat ibu merapat. Sarinya masuk ke mulut, kembali dia bergeser pohon itu. Namanya surga. Ibu pengen makan apel, pohon apel bergerak mendekat ibu, sarinya masuk ke mulut. Setelah ibu kenyang, pohonnya bergerak kembali. Itu hadis, bukan saya karang. Kenapa bisa? Karena di surga. Kita pengen apel harus ke pasar beli, pengen mangga harus ke pasar atuh. Ini enggak, mangga yang mendatangi kita. Makanya ibu jangan pernah berbuat dosa kalau bisa, terutama ngomelin suami. Dosa terbesar laki-laki perempuan kan itu, ngomelin suami. Ya, suami ibu tuh sabar, dia nggak mau jawab, nggak mau ribut, malu sama anak dan cucu. Kesempatan ibu ngomel, tapi nggak tahu ibu dosanya ya Allah, karena suami itu kata Rasulullah pengganti ayah. Melawan suami sama dosanya seperti melawan ayah. Gini-gini mah, iya pak, tolong bikin sarapan lah, capek. Itu kan suami ibu. Capek mana bikin sarapan atau cari uang di luar seharian? Dari pagi jam 10, jam 11 malam suami ibu baru pulang. Jam 11 dia lapar, mah saya lapar, nggak selera makan tadi di kantor, tolong bikin nasi goreng lama. Capek pak. Diam suami ibu, dia tahan air matanya bu, menangis. Kondisi lapar dia paksakan tidur. Ibu nggak sadar itu bu, menangis dia tidur itu. Kok tega ya Allah istriku seperti itu. Seharian aku bekerja dari pagi sampai malam, cuma bikin nasi goreng ku minta, dia nggak mau. Ada seperti itu istri, ada. Capek. Udah jam berapa ini? Jam 11. Enak aja, bikin aja sendiri katanya. Astagfirullah. Iya bu, dosa besar bunda. Ibu kalau malas masak nasi goreng, itu kan banyak jual nasi goreng di luar. Suruh anak, nak belikan nasi goreng untuk papa lah, mama terlalu capek nak. Baru lewat tadi nasi goreng, pesan telur 2 ya nak. Subhanallah, bisa disikapi semua. Bijaklah. Kasihan suami ibu itu ya, berangkat pagi pulang sore. Ibu nggak sadar kan, di kantor diomelin atasan, dilecehkan teman, dibully anak buah, tapi dia tidak pernah cerita dulu. Dia tahan penderitaan itu. Laki-laki nggak suka cerita di rumah. Ibu kira nyaman suami ibu itu di kantor itu, dibentak sama atasannya, dipermalukan di depan anak buahnya, tapi di rumah dia tidak pernah cerita bu. Ditahan air mata kesedihan itu. Ya, ya bunda ya, ibu yang masih punya suami, oleh sebab itu di rumah jangan dibentak lagi bu. Udah di kantor dibentak, di rumah dibentak, mau kapan dia tenang? Siapa sini yang masih bersuami? Ibu semua ya. Iya, hormatilah bu suami itu, perlakukan dengan sopan. Ya, surga loh bu. Baik, 4 ya. Meyakini bahwa setiap kesulitan ada kemudahan. Harus yakin bu. Yakin di balik kesulitan ada kemudahan. Man jadda wajada. Di balik kesulitan ada kemudahan. Jangan gelisah ketika disulitkan, pasti ada jalan keluar. Tapi syaratnya harus sabar, kudu sabar. J 94 1 sampai 6. 11 115 13 22. Saya ulangi. 94 1 sampai 6, 11 115 13 22. Udah baca.
Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Masya Allah. Tapi harus sabar Bu di proses itu. 11 terus 15. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. 13:22. 13:22. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, yang menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Lihat Bu, berbuat baik bisa terang-terangan, bisa sembunyi. Sembunyi kita supaya jangan teriak, terang-terangan supaya motivasi bagi orang lain. Ibu itu Masya Allah hidupnya pas-pasan ya, tapi tiap hari sedekah saya lihat. Termotivasi kita. Bapak itu ya gaji pas-pasan tiap hari sedekah ya Allah. Sementara pendapatan kita tinggi, belum tentu istiqomah sedekah. Jadi motivasi Bu. Ada orang kadang sedekah sekali sebulan, ada sekali setahun, hanya bulan Ramadan. Pada uang banyak, nasi numpuk di dapur, sarapan pagi berlebih, kenapa nggak dikasih sama orang yang lewat? Gulai ayam masih sisa dari tadi malam, dipanasin kasih sama pemulung. Gulai ayam kampung lagi, bagi dia luar biasa. Kita udah enak mungkin, udah 2 kali dimakan kan, sore dengan pagi. Akhirnya apa? Dibuang. Saya dulu pernah tetangga saya gitu Bu, masak rendang banyak, gulai ayam banyak, bikin sop sapi banyak, pagi-pagi dibuang. Masih bagus, pagi dibuang. Saya geleng kepala, ya Allah, seadanya sedekahkan sama pemulung, sama pembantu, sama tukang cuci. Ya Bu ya, sop daging Bu, pagi dibuang. Kan di rumah nggak dimakan lagi sama mereka, namanya orang kaya. Hari ini lain lagi menunya. Ya. Kelima, muhasabah, introspeksi diri. Ini yang sulit Bu, ini yang susah kita lakukan, muhasabah ini. Introspeksi diri, tahu diri, koreksi diri, evaluasi diri. Jangan merasa kita sudah hebat, sudah sempurna, padahal di mata orang kita bukan siapa-siapa sebenarnya, tapi kita merasa hebat. Nauzubillah. 1 59:18 23 115. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatannya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Menurut Ibu lah, halo, Ibu sudah yakin nggak masuk surga? Dari amal Ibu lah, kan bisa kita evaluasi. Saya sholat ini rapi Pak Munjir sejak 3 tahun terakhir baru. Saya sholat ini rapi, rajin sejak nikah Pak. Saya sejak rajin sholat ini sejak 2 tahun terakhir. Ada sejak kecil taat. Ada Ibu mungkin baru berkerudung di sini, baru berjilbab. Biasanya enggak kan? Pakai rok sepan, roknya sejengkal di atas lutut. Ibu tahu tahun berapa jilbab dikenal di Indonesia? Tahun 80-an Bu. Sebelumnya mana orang berjilbab, yang ada kerudung.
naik turun kayak dolar, turun dinaikin sambil ngaji naikin kerudung, turun lagi dia kayak dolar dia naik turun. Sekarang enak bu, beli jilbab 100.000 ada jilbab. Termurah berapa lah yang 23 115. Ya. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Iya, dikembalikan, bukan dikembalikan doang, diminta pertanggungjawaban detik per detik sampai mati. Tahun ini ibu duduk di mana, ngapain? Detik ke-27 ibu ngapain? Detik ke-28 ibu ngapain? Bangun tidur ibu ngapain? Rekaman lengkap. Karena yang merekam malaikat bukan manusia. Nggak bisa direkayasa, nggak bisa dirubah, nggak bisa ditukar. Nggak akan tertukar dengan catatan orang. Kapan catatan dihapus? Kalau ibu sebelum meninggal bertaubat dengan catatan taubat ibu diterima Allah. Kalau nggak diterima sama saja bu. Ibu lihat dosa numpuk, nyolong talas di Cianjur dulu pulang SMA, mengambil daun pisang tetangga, kehujanan pulang sekolah, refleks mengambil daun pisang orang. Sudah ngomong nggak? Mangga jatuh di jalan punya orang, sudah ngomong sama pemilik waktu SMA di Garut? Nggak sadar kita itu. Bukan kita, ibu. Iya, menarik daun pisang orang karena hujan mendadak. Ibu kan nggak pernah ngomong sama pemilik itu. Mangga ibu ambil 2 biji, merasa dahannya ke rumah saya kok. Mbok diomongin bu, mangganya yang ke dahan saya untuk saya ya bu. Mudah-mudahan semua dahannya ke rumah kita. Terus yang keenam, ya, banyak berzikir kepada Allah, zikrullah, zikron katsira. Banyak berzikir kepada Allah, jadi nggak ada peluang ngerumpi. Kenapa ibu banyak ngerumpi? Karena lupa berzikir. 1328 3341 2152. Ya, Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. ibu udah tentram nggak ingat Allah? Udah tenang nggak? Hah? Halo, masih hidup nggak? Udah tenang nggak mengingat Allah? Kadang tenang, kadang enggak. Kenapa gelisah? Tidak ikhlas. Terus 3341. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. 2152. 2152. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Jadi jangan ibu ada uang di rumah, ini dicari suami saya, jangan. Ini rezeki dari Allah. Rumah ibu besar ya? Rezeki dari Allah pak. Masya Allah, mobil ibu mahal, rezeki dari Allah. Selalu libatkan Allah dalam kehidupan sehari-hari supaya tidak sombong. Oh, rumah mobil ibu mahal, ini wajar. Suami saya kan S3 dari Perancis, S2 dari ITB, S1 dari Tegal, Untek, Universitas Tegal, Umbes, Universitas Brebes.
Itu jawab ibu. Alhamdulillah Pak, rezeki dari Allah. Kalau masalah sarjana, banyak sarjana hidupnya miskin, rumahnya ngontrak, mobilnya murahan. Kalau masalah sarjananya, tapi kok ibu yang dapat rezeki dari Allah Pak. Alhamdulillah Allah mudahkan rezeki suami saya, bisa beli mobil 6 miliar. Ya, ibu pernah nggak naik mobil 6 miliar? Banyak berdoa, poin ke-7. Banyak berdoa. 1 surat 2 186 40 60 7128. Ya baca 2186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Tetaplah beriman dan selalu dalam kebenaran. Kalau kita tak beriman, Bu, peluang melakukan dosa kecil, malah tidak bisa. Tidak ada peluang. Karena kita jaga Allah. Ibu ngerumpi itu kenapa? Karena nggak dijaga Allah. Kesempatan ngerumpi. Padahal salah satu dosa terbesar itu ngerumpi. Poin terakhir 40-60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Ya, 7128. 7128. Ya, cukup. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan keadaan dan 1. Ampunilah aku ya Allah. 2, ibu bapak. Biasakan doakan ibu orang tua kita ya Pak. Kalau dia sudah meninggal, ya Allah, ampuni dosa ayah dan ibuku ya Allah, lapangkan dalam kubur. Dia sudah membesarkan kami ya Allah. Kalau ibu kita masih ada, limpahkan kesehatan kepada mereka ya Allah, berkahi mereka ya Allah. Tenangkan mereka ya Allah. Kalau masih hidup, seperti saya orang tua udah lama meninggal, itulah doa saya. Lapangkan ayah dan ibuku dalam kubur ya Allah. Dia sudah berjasa membesarkan aku, mendidik aku ya Allah dengan segala kesulitan. Doa ya Bu, ibu ayah kita, terutama ibu kita. Kepada siapa kami berbuat baik ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kepada siapa lagi Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kepada siapa lagi? Ummuka, ibumu, kata Rasul. Kenapa ibumu mengandung, melahirkan, menyusui? Wahnan ala wahni wa fisaluhu, berat bertambah berat, 20 kilo tambah ketika dia kehamilan tua. Ke kamar mandi dibawa, ke pesta dibawa, ngerumpi dibawa. 20 kilo katanya Bu, saya nggak pernah hamil. 20 kilo nambah berat badan ketika posisi sudah mau lahir anak. Subhanallah, beratnya ya seorang ibu itu. Belum lagi kadang diomelin suaminya. Mendidik anak sampai 5 tahun, anaknya mana nakal lagi, manjat pohon duren. Iya Bu. Wahnan ala wahni wa fisaluhu, berat bertambah berat. Ibu yang punya anak semua ya berat ya Bu, tapi bisa 7. Berat sih berat, tapi 7 anaknya. Kok nggak ada kapoknya ya? Berat kan? Tapi anak ibu 7 tuh nggak kapok.
karena kenikmatan itu Bu ya. Berat tapi nikmat. Ya. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang-orang yang masuk ke rumahku dengan beriman. Dengar Bu, orang-orang masuk ke rumahku dengan beriman. Jadi kalau ada tamu Ibu doakan dia. Terus Dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu selain kebinasaan. jadi kalau ada tamu kita Bu, kita doakan Bu. Ya Allah, berkahi Allah. Walaupun Bu Ayu terlambat. Sudah selesai baru nyampe. Kita doakan beliau kembali ke jalan yang benar ya. Bu, kesimpulannya apa Bu hari ini? Selemah apapun iman kita, ibadah jangan pernah tinggal. Semiskin apapun kita, jangan lupa sedekah. Nggak bisa sedikit ya banyak. Hari ini sudah sedekah nggak? Yang paling gampang sedekah sama pemulung, bikin nasi goreng. Asal lewat kasih. Mas, ada nasi goreng. Berapa sih modal nasi goreng? Ada karedok, karedok. Ada jambu biji, ada jengkol, kasih jengkol. Kesimpulannya adalah jangan berhenti beribadah sampai mati. Bu, jangan pernah berhenti beribadah sampai kita mati, karena akan dinilai ibadah terakhir kita. Saya ulangi ya, yang dinilai Allah ibadah terakhir kita. Saya sedang ceramah misalnya meninggal di padang mahsyar, dipertontonkan saya ceramah itu. Ibu sedang ngaji meninggal di padang mahsyar, ibu dipertontonkan terjatuh sedang ngaji. Apa nggak bangga cucu kita? Nenekku ternyata meninggal ketika pengajian, bukan sedang merumpi. Bahagia Bu kita sedang ngaji meninggal. Ya Bunda ya, bersih wajah itu. Masya Allah. Baik, ada pertanyaan? Saya kan. Ya, tuan rumah dulu. Nama, status. Di luar ini kan, di luar yang kita ini. Kalau kita punya teman kan, sholat rajin, puasanya rajin, sunnah maupun apa tuh, cuma sedekahnya. Tapi dia punya kelakuan yang di luar itu kan. Artinya jelek lah ya, kelakuannya buruk. Ya, kelakuan buruk. Seperti pula segala meninggal suami orang. Kita sebagai sahabat dan kita nasihatin, tapi kelihatannya Tidak ada perubahan, malah marah. Ya. Tinggalkan dia. Kasih. Jadi kalau kita punya sahabat Bu, dia jahat, nggak benar, ngomongin orang melulu, tegur dulu. Bu, mohon maaf, ibu kan rajin ngaji, kenapa masih ngomongin laki orang? Bukan ngaji, selingkuh. Selingkuh Bu. Dia melawan, ngapain kamu campur urusan saya? Yang selingkuh kan saya. Memangnya urusan lo. Terus apa jawaban kita? Kewajiban saya Bu, demi Allah ibu sahabat saya nggak mau ibu terjerumus melakukan dosa besar. Selingkuh itu dosa besar Bu, apalagi suami selingkuh ibu itu istrinya teman akrab saya Bu, waktu di Garut dulu. Ya di Cianjur lah, Cianjur. Ya di Medan, Itu masalahnya. Ingatkan, nggak mau dia, ibu nggak usah bersahabat dengan orang seperti itu. Tinggalin, nomor HP-nya hapus. Saya gitu Bu. Kalau nggak bener teman, tinggalin, nomor HP blokir, nomor HP kita blok. Jangan mau. Bukan makin dideketin, bukan nantinya. Iya, nanti lama-lama kita terpengaruh. Masih banyak orang baik di sini yang teman kita. Ya, pertanyaan kedua. Ustadz, Nama Ibu Penny. ibunya si Penny atau Penny namanya? Penny. Iya, pertanyaan Bu Penny. Pertanyaannya Ustadz tentang sabar tadi ya. Kita tuh harus sabar sendiri, maksudnya bagaimana gitu Ustadz? Misalkan dengan action atau dengan apa, atau diam aja gitu. Kalau menghadapi orang nggak benar, kewajiban kita menasihati. Kedua, mendoakan. Ketiga, meninggalkan. Ngomong bener. Kedua, mendoakan.
Ya Allah, robah sikapnya ya Allah, akhlaknya terlalu buruk ya Allah. Dia sahabatku sejak kecil dulu. Nggak ada perubahan, tinggalkan. Ini ada Bu Ayu yang bagus-bagus ini. Jadi nggak hanya diam aja. Enggak, berdosa kita. Kalau kita mendiamkan keburukan, kezaliman, dosa kita dumpuk, dosa besar. Sampaikan, tegur, kritik. Nggak mau dia marah, udahlah Bu. Sampai di sini persahabatan kita. Misalkan kita yang didolimi itu loh Ustaz, misalkan. Kalau Ibu zolimi ngomong, Bu, saya terus terang tersinggung Ibu zolimi. Demi Allah ya Bu, saya maafkan, tapi jangan lakukan lagi ya Bu. Suami saya itu jenderal Bu. Iya. Bukan sombong, mengancam. Suami saya polisi Bu, kopral. Nanti. Iya. Ya, terus yang lain. Ada yang tanya lagi Bu? Yang lain. Ini Ibu ya, enggak. Bayu. Ditodong. Kayak matanya. Ibu ini biasanya. Ibu yang dari PDIP yang merah sana merah. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Yasmi. Yeti. Yesi. Oh, Desi Ratnasari bukan? Bu Yesi, ya silakan Bu Yes. Ya mau tanya Pak, Ya. kalau yang sedang sakit Pak, Ya. kadang-kadang suka merasakan sakit, jadi hilang itu doa-doa itu. Nah, supaya kita fokus, bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Memang kadang begitu Bu, hilang kadang. Nanti sehat dihafal lagi. Yang kedua, berdoa tidak mesti pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Yang mutlak harus pakai bahasa Arab hanya sholat. Kalau sholat nggak bisa Bu, bahasa Batak, bahasa Jawa, harus bahasa Arab. Tapi kalau doa, ya Allah limpahkan kesehatan kepada hamba ya Allah, pelihara suami hamba ya Allah, ya itu bisa. Dan doa itu tidak mesti bahasa Arab, bahasa Jerman juga boleh. Ya. Terima kasih Pak. Iya, sami-sami atuh. Ada lagi satu lagi, udah lapar saya. Ayo satu lagi boleh. Oh iya. Bu, mari kita tutup dengan doa. Konsentrasi, khusyuk. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika min sultanik. Allahumma ya Allah yang Maha menyaksikan dan Maha penyayang. Hari ini kami mengkaji Quran-Mu yang mulia dan suci. Tanamkanlah kebenaran Islam kepada kami Allah. Lembutkan hati kami untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Pelihara suami kami, pasangan kami, istri kami Allah, agar tetap tunduk dan patuh kepadamu. Lembutkan hati anak-anak kami Allah, supaya mentaati perintah-Mu. Ampunilah dosa ibu kami Allah, dosa ya kan yang sudah berjasa besarkan kami ya Allah. Bagi mereka yang sudah meninggal, lapangkan mereka dalam kubur ya Allah. Pelihara mereka dalam kubur ya Allah. Mereka sudah membesarkan kami ya Allah, sampai kami bisa seperti ini. Allahumma ya Allah yang Maha Penyayang, sayangi kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Setiap hari kami berbuat dosa, tapi setiap hari Engkau mengirim nikmat kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni dosa nenek kami, dosa kakek kami, keluarga besar kami ya Allah.
Persatukan kami kelak di sorga ya Allah. Persatukan kami kelak di sorga ya Allah, sorga Firdaus. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan ragukan hati kami kepada kebenaran ya Allah setelah Engkau berikan petunjuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi